The picture. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat sore semuanya. I hope that you are in good condition ya. Dalam suasana Lebaran, I want to say selamat Lebaran yang celebrate Lebaran. Mohon maaf lahir batin untuk Anda semuanya. Oke. Lahir batin, Sir. Oke. Alright. Sekarang kita memang masih boleh online ya, karena ada edaran boleh online, jadi saya sempatkan online tadi, karena yang kelas sebelumnya kita tetap muka karena memang mahasiswanya sudah ada di kampus, jadi tetap saya laksanakan secara tatap muka. Okay, everyone. Now today I want to explain the next project. Yeah. Namun sebelum I explain the next projects, I will conclude the last project, working with AI. This meeting is recorded, and the results of the recording will be uploaded into my YouTube channel because it contains a lot of information and also the explanation about the next project, and also the conclusion of the third project, working with AI. Now, later you can have this recording as your reference if you want to work, to complete your project. You can always refer back to this explanation, in order to secure, to make sure that your project is completed according to the instruction. Okay. Masih banyak yang berpesin-pesin nih. Udah, Pak, kalian udah cantik dah. It seems that you are not ready yet. Okay. Let me share my screen. Okay, I want to start from this first, global communication projects. Nah, global communication projects merupakan proyek yang kedua dari mata kuliah ini, ya. Jadi tujuan utamanya adalah to experience authentic ICT, information communication technology. What I mean by this is that this project is really designed so then you can really experience the using of information communication technology. Project ini benar-benar meminta Anda untuk terlibat langsung di dalam penggunaan, mengalami langsung information technology, communication technology. Ya, minimal dalam pekerjaan yang project nomor 2 ini, global communication, Anda akan mencari platform, platform apa saja yang possible for this project. Saya tidak menentukannya. I do not decide which platform, which application you are going to use. It's really up to you as far as it will help you, better in completing the project. Nah, jadi terserah Anda. Pakai aplikasi apa boleh, Misalkan dengan Webex, conferencing tools kayak Zoom, dengan Google Meet, dengan mungkin WhatsApp group call, dengan apalagi mungkin on TV,
mungkin Omi TV maksud saya, atau yang lain lah. I think you know much more perhaps ya, the application that you can use for this or completing this project. Ya. Now, in order to know that, you have to explore the possibility. Nah, aplikasi apa yang Anda akan gunakan? So that's what I call to experience authentic ICT. Ya, jadi benar-benar Anda melakukannya. Yang kedua, to experience authentic communication. Nah, because you are going to challenge yourself to communicate with strangers, ya, the foreigners beyond ASEAN. Nanti saya jelaskan step by stepnya. Dengan melakukan global communication, Anda pasti harusnya dipaksa untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. So it's really genuine communication, how you use your communication strategy in order people understand you, to understand you, so they can comprehend you. So you have to express yourself with the most possible language, or skill that you are going to use in order to communicate with people who do not understand your background. And in that opportunity, you can also, this opportunity to allow you, to give you a space to explain who you are. Ya. Kemudian selanjutnya adalah to challenge your technology skill. Yeah, of course, this research is really asking your what's that? Asking your skill to do your project. Yeah. Sorry, wait a minute. Nah, itu kira-kira the purpose of this. Selanjutnya adalah maksud saya dengan adanya project ini Anda harus bisa mengalami ini, yang tiga ini, ya. Oke, next slide itu adalah working with AI. Nah, ini maksud saya tadi conclude. Tadi itu kan sebagai introduction saja. Nah, ini tagihan minggu ini. Karena saya ingin minggu ini itu diselesaikan dengan pekerjaan ini sudah selesai. Maksudnya project nomor 3 yaitu working with AI itu selesai dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Nah, 4 pertanyaan ini dijawab di your diary, your personal diary. So please you copy paste this. I will post this slide later in our group. Now copy paste this question and put into your diary, and then you have to answer the questions. Ya, misalkan nomor 1, what do you think about working with AI? Is it good or bad or just natural? So this is. This question, these 4 questions is really asking your opinions, not telling your experience. No, not asking your experience. This is your opinion. Is working with AI so far that you have done? I hope so. You have done sufficiently with AI application. Now, think about whether it is a good thing or bad thing or just natural. Artinya, kalau natural itu is nothing special, gitu ya. It's just like other application or other internet features. Nah, what do you think? Once again, yeah, I want you to explore and to explain more in this question. Number 2, do you consider yourself dependent on AI for your learning? Nah, pertanyaan nomor 2 ini, I really want you to tell me, to explain, whether you think, you feel you are dependent or not, on AI. Jadi merasa sangat tergantung atau tidak, sangat attached, yaitu sangat sangat close to AI
or not, if you are learning in the language in particular or in learning in anything, termasuk misalkan learning something that you like. Katakanlah misalkan Anda suka apa? Anda suka fishing misalkan Anda hobinya mancing misalkan. Jadi do you think you use AI to know more about mancing, to fishing, or you for example, you like your hobby is photography, for example. So do you use or do you learn more on photography using AI or not also? What else? I don't know. Jadi itu yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 2. Do you consider yourself dependent on AI? So meaning that in every single learning language or learning anything, you use AI or not? Nomor 3, do you think you are skillful or novice in using AI? Please explain. You believe you are already good in AI's skill or you are still novice. Novice itu artinya beginners. Are you still beginners in using AI? Meaning that you think that you have to learn more and more in order to use AI properly and maximally in the future. Nomor 4, do you think you are going to use AI in the future again? So I'm asking you once again your opinion, your feeling. Do you think you really want to use AI in the future or not? To show how much you love AI application, how much you really going to use it because you are attached of it, or otherwise, atau sebaliknya, you don't like it, you are not going to use it anymore. Ini benar-benar saya menggunakan AI ini hanya karena ada mata kuliahnya. Di mata kuliah Pak Urai minta saya misalkan menggunakan AI, hanya itu. In the future I don't want to use it. Nah, ini 4 pertanyaan Anda harus selesaikan. Ini tidak ada betul dan salah, but I really want to know your response to working with AI project that you have done. Now, by completing this 4 questions, so we are finished with this project. Jadi tidak ada lagi penjelasan atau hal-hal lain lagi yang perlu dikerjakan dari ini. Jadi nanti akan saya lihat ketika semester berakhir gitu. Nah itu dan itu deadline-nya adalah hari Minggu ini, this Sunday. So the deadline for this project is on 21st, 21st of April, Jadi tanggal 21 itu sudah harus selesai yang AI dengan segalanya, termasuk yang 4 pertanyaan tadi Anda jawab secara individual di your diary, personal diary di copy paste pertanyaannya, habis itu Anda jawab masing-masing dengan jawaban masing-masing. Okay, now do you have any question about working with AI? Ada pertanyaan? Atau dicukupkan di situ? No, sir. Okay, right. Now we come to the next. Mana dia? Windows. Okay, now global. We come back to global communication again. These are the instruction of global communication, project. Nah, jadi projectnya adalah intinya seperti tadi saya katakan bahwa Anda harus berkomunikasi dengan orang foreigners. Ini instructionnya. 1, Anda harus bekerja dalam group of 3 students, 3 students. Anda tidak diizinkan lebih dari 3 atau kurang dari 3.
kecuali Anda sudah berkomunikasi dengan saya, ya. You have to contact me and to discuss with me if you have more than 3 or less than 3. You have to work in group of 3 students. Kemudian find at least one foreigner, minimal satu orang, more better, ya, 2 or 3 up to you, ya, more better. So beyond ASEAN countries sebenarnya, ya, beyond ASEAN countries. Sorry, saya perbaiki. ASEAN people, ya. So beyond ASEAN people. Jadi kalau mau nggak bisa dari Malaysia, dari Singapura misalkan, atau dari Thailand, Filipina, Taiwan, and so on like that, ya. Kalau memang benar-benar ingin, you have to tell me first, ya. You have to communicate with me that you want to have them. Now, the people can be student, more favorable, lebih diinginkan kalau seandainya students, ya. Workers juga boleh. Jangan terlalu muda, misalkan anak SD misalnya gitu, enggak, ya. Atau anak SMP. If possible, is student with your age, ya. Atau anak SMA yang late SMA mungkin 12 graders, ya, it can be possible. Oke, nomor 3 apa yang dibicarakan, yaitu topics can be culture, about culture, education, food, sports, technology, and many things. It's really the weather, perhaps, yeah. It's really up to you. You can start the general thing that people like to talk, yeah. No rasis, ya, rasis isu, rasis yang isu-isu yang rasis, ya, tentang etnik tertentu misalkan, atau tentang agama yang tentang agama yang akhirnya bisa rasis gitu, ya. Kalau general mungkin tidak. So kemudian sexual communication, yang harsh language, bahasa-bahasa yang, you know what I'm saying, you know, karena ini pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu, ya, mahasiswa diajak bicara yang jorok-jorok gitu, ya. Nah, you have to cut off, ya. Anda harus langsung cut, tentunya dengan baik, ya. I'm very sorry, we cannot talk about that. Kalau masih dia agak main-main dan tidak serius, ya. Jadi masih ke arah sana maksud saya. Jadi kita mohon maaf untuk meng-close the communication, ya. Itu sebabnya yang saya minta dalam grup itu tidak boleh hanya cewek, ya, women, ya, karena biasanya selalu jadi target, ya, seperti itu. Jadi ada mix lah kalian itu, ya. Satu grup itu mungkin ada cowoknya 1 orang seperti itu. So then lebih stable gitu, seperti itu. That's actually about that's actually to show, ya, your capability to manage the communication. Jadi communication strategy harusnya bisa berjalan kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi dengan foreigner atau dengan stranger, the people that you never known before. Jadi kalau Anda sudah terbiasa atau memiliki kemampuan berbicara yang baik, maka Anda harusnya tidak akan menemukan kesulitan, ya. Tapi kalau Anda memang orang yang belum terbiasa berkomunikasi, apalagi dengan foreigners, nah it's very challenging. Tapi justru inilah tujuan daripada mata kuliah ini. I really want you to find people, partners, to start the friendship, to start the conversation about a global thing, general thing. Nah,
reportnya nanti itu adalah explain the background of the respondent. Kalian harus memiliki informasi siapa responden Anda itu. Jadi kemudian dalam bentuk ada recording video. Kalau bisa tuh recording video. Tentunya dengan consent form di sini ya. Consent form ini maksudnya adalah dengan izin, dengan permission ya. Istilahnya itu consent form karena biasanya harus mengisi formulir pernyataan bersedia gitu. Tapi untuk kalian mungkin tidak perlu lah. Yang penting mereka bersedia direkam gitu. Targetnya adalah rekam video, artinya audio visual. Kalau memang tidak bisa, berarti audio. Audio tapi ada screenshotnya siapa dia gitu kan. Audio. Nah, gitu. Tapi ada screenshotnya. Ini laporan Anda nanti akan banyak berisi tentang berbagai rekaman-rekaman dari conversation Anda. Kan tidak mesti hanya satu kali sesi, ya bisa berkali-kali sesinya kalau Anda diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, kalaulah seandainya sangat sedikit, ya maka Anda harus mencari orang lagi gitu, to find more people, so then you have the sufficient project. Jangan projectnya itu sangat sederhana. Misalkan laporannya itu hanya 1 halaman gitu, karena mungkin tidak banyak yang mau dilaporkan. Nah, itu tidak bisa ya. Karena mungkin komunikasinya hanya lewat WhatsApp gitu kan, tidak sinkronus. Nah, itu tidak. Kita harus minta cari yang sinkronus. Jadi bukan yang asinkronus. Jadi yang sinkronus ya seperti kita sekarang ini kan sinkronus ya, sama-sama hadir. Kemudian bisa dengan chat. Nah, chatting kan bisa sinkronus seperti itu. Nah, kalau dengan chat itu kan berarti harus direkam semuanya chatnya itu bisa di-convert. Tapi kalau bisa itu pakai screenshot itu lebih bagus ya. Sehingga Anda punya data otentik ya komunikasi itu terjadi. Now that's about ya. Kemudian proyeknya itu dalam waktu 4 minggu dari sekarang. Jadi artinya deadline-nya itu adalah tanggal 19 bulan Mei jam 23.00. Jadi Anda sudah boleh bekerja dari sekarang sampai tanggal 19 Mei. Nah tentunya Anda kerjakan yang 4 dulu tadi tuh ya, yang pertanyaan nomor 4. Sorry. Yang ini ya. Anda bekerjakan ini dulu ya. Maksimal hari Minggu sudah harus selesai. Kemudian di hari Seninnya Anda sudah harus mengerjakan Global Communication Project ya. Mana dia? Ini ya. Dan berakhir di minggu keempat atau Mei 19. Nah, minggu depan saya akan menagih progresnya. Progresnya berarti Anda sudah selesai yang 4 pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, ya minimal Anda sudah ada grupnya, sudah ada calon responden, dan saya minta Anda membuat introduction, kalian mau ngomong apa gitu misalkan. Jadi kalau bisa itu sudah dikonsep. Ada satu paragraf misalkan gitu, to introduce yourself ya, in order to find friends ya, like this. Point number 2 itu kan harus kita mengenalkan diri ya. Anda harus mengenalkan diri dengan lengkap. Misalkan ya kami adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura di West Kalimantan, one of the biggest island in Indonesia misalkan gitu. Kami adalah mahasiswa yang
semester kedua atau the first year student in university, misalkan we have project global communication that require us, for example, to meet with foreigners beyond ASEAN countries, misalkan gitu. Jadi kami ingin cari orang untuk berkomunikasi, to talk something general, to talk something common like about culture, about food, sports, technology, and education, things like that gitu. Nah, itu supaya tidak salah. Jadi kalian harus mengonsepnya. Nah, nanti pertemuan hari Rabu yang akan datang saya akan lihat semua grup sudah memiliki itu tadi. Ya. Yang pertama sudah ada grupnya, yang kedua calon foreigners-nya, ya. Possible foreigners, ya, siapa-siapa yang kira-kira Anda ingin hubungi. Yang ketiga sudah ada itu tadi itu introduction-nya, draft introduction in paragraph gitu. So then we can share our plan. Oke, saya kira itu ya untuk sementara. What the explanation about the project. Silakan kalau ada pertanyaan tentang project itu, silakan Putri. Sir, berarti untuk reportnya itu dalam bentuk Word atau gimana ya, Sir? Yang untuk project yang ya, baru. Reportnya nanti, kalau Anda, harapan saya ada tetap words ya, word itu kan penjelasan. Nanti kan pasti ada penjelasan siapa Anda, berarti kan group members-nya, kemudian respondennya siapa, berasal dari mana, dia itu siapa, kan gitu. Itu kan harus ada penjelasan itu. Kemudian initial communication, misalkan kami mendapatkan orang ini dari misalkan IG-nya, kami hubungi lewat WhatsApp atau lewat IG chat dan sebagainya seperti itu. Itu semuanya harus ada screenshot-nya tuh. Nah, nego dari janjian untuk ketemu misalkan jam berapa lewat misalkan Google Meet, misalkan seperti itu. Nah, rekaman Google Meet-nya itu harus dimasukkan dalam Google Drive yang saya bisa cek. Jadi cukup linknya saja ya. Nah, hal-hal yang tidak bisa kalau Anda pakai video recording, jadi hal-hal yang tidak bisa ditampilkan di video recording harus di screenshot. Ya, mungkin progres perkembangan dan your negotiation dan sebagainya itu kan harus ada tadi itu kronologi. Pokoknya intinya itu kan reportnya itu melaporkan dari A sampai dari awal sampai akhir proyek ini bagaimana Anda menyelesaikannya. Gitu. You get the point? Yes, sir. Thank you. Ya, kalau Anda mengikuti pertanyaan tadi itu, instruction, insya Allah ya seperti itulah dia. Nanti mungkin reportnya mungkin akan saya beri template-nya seperti itu. Jadi artinya Anda harus bisa melakukan, kalau template itu kan artinya section-sectionnya itu harus ada. Section 1 perkenalan, penjelasan tentang responden, bagaimana Anda melakukan initial kontak ya, explore the people dan selanjutnya seperti itu. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Hello, are you with me? Yes, sir. Oke. Ya, kalau memang tidak ada, nah itulah kira-kira penjelasannya tentang project. Jadi sekali lagi, please complete your AI project ya. Segera, setelah itu baru kita full dengan pekerjaan sampai mid Mei ya. Pertengahan Mei kita selesai project ini. Baru kita melakukan project terakhir ya. Sampai kita di akhir semester. Pada waktu nanti saya akan berikan review secara umum dari semua proyek ya. Nah, kalau tidak berarti ya itulah dia
pekerjaan-pekerjaan Anda yang sudah diselesaikan. Oke, kalau memang tidak ada, ya berarti kita cukupkan di sini. Saya stop dulu.